pasukan lawan. Di tengah-tengah pertarungan, Yuan meminta hakim hitam untuk melarikan diri. Namun, saat pertarungan berlangsung, lagi-lagi Jin ditahan sebagai ancaman titik lemah Yuan. Di tempat lain, Zijing kembali menghadap Raja Caesang. Sang raja lalu memberitahu bahwa ia telah berhasil membongkar mata-mata yang tidak lain adalah Pangeran Lui. Zijing yang mendengar itu merasa sangat terkejut. Sang Raja Caesang lalu memperlihatkan sebuah ruang rahasia kepada Zijing. Di ruangan itulah ia dapat mengetahui semua identitas dan surat-surat yang bawahannya kirim keluar kerajaan, sehingga ia dapat dengan mudah mengetahui siapa yang akan berkhianat padanya. Zijing yang melihat itu tampak gugup karena ia takut kalau surat-surat yang ia kirimkan pada istrinya bisa diketahui oleh raja. Xin kembali beralih memperlihatkan Jin dan Yuan yang ditangkap dan dibawa ke kerajaan Mengsu. Di sana mereka bertemu langsung dengan Nyonya Hua yang ternyata menyambut mereka dengan hangat. Tidak hanya itu, ia juga memberikan gelang pada Jin untuk dipakainya. Nyonya Hua juga menceritakan semua rencananya. Bahwa semua yang terjadi adalah rencana yang ia buat karena awalnya peta emas itu adalah miliknya. Nyonya Hua sengaja menitipkan itu kepada komandan perbatasan agar bisa memancing orang-orang untuk datang mencurinya. Kemunculan peta emas itu juga bertujuan agar ia dapat melakukan pertemuan dengan Raja Caesang selaku raja dari Mulberry. Mengetahui semua berjalan berdasarkan rencana ia buat, Nyonya Hua lalu meminta Yuan untuk membunuh Raja Caesang. Sebagai imbalannya, Nyonya Hua akan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi sewaktu keluarga Yuan dibantai oleh kelompok misterius. Yuan pun tidak punya pilihan lain selain menuruti permintaannya. Hari yang ditentukan tiba, kerajaan Mulberry milik Caesang bertemu dengan kerajaan Pagoda milik Mengsu untuk berdiskusi mengenai harta yang ada pada peta emas. Di tengah-tengah kesepakatan mengenai peta emas itu, Yuan dan Jin memutuskan untuk melakukan aksinya, membunuh Caesang tanpa ada yang tahu. Namun lembah hantu datang lebih cepat mengacaukan pertemuan. Pertempuran antara tiga faksi pun terjadi. Yuan menyadari bahwa lembah hantu yang juga ingin membunuh Caesang menjadi curiga dengan misi yang ia lakukan. Untuk mengelaknya, Yuan pun mencoba untuk berbalik melawan Mengsu yang ternyata mereka semua terkejut dengan apa yang terjadi. Yuan sangat terkejut saat melihat gurunya berada di sana. Di sisi lain, Zijing mengambil kesempatan untuk membunuh Mengsu. Melihat bahwa salah satu raja telah terbunuh, lembah hantu memutuskan untuk kabur. Sementara Yuan dan Jin hanya bisa terdiam. Saat itu mereka berdua juga sadar bahwa telah terjadi sesuatu yang mencurigakan antara Nyonya Hua dan Zijing. Beberapa saat kemudian Jin menyamar sebagai Nyonya Hua untuk pergi ke kamar Zijing. Setelah masuk ke dalam, terlihat wajah Zijing yang penuh kekhawatiran jika rahasia hubungan mereka terbongkar. Jika mereka adalah sepasang suami istri yang berpisah selama